literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya adalah Nuni Pancarini SPD. Saya dari SMP Negeri 24 Surakarta. Saya mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu 1. Mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia. 2. Mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak pada manusia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa makhluk hidup selain membutuhkan makanan, bernafas, berkembang biak, dan beradaptasi, kita juga melakukan gerakan. Nah, bergerak merupakan proses berpindah tempat atau berpindah posisi dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ketika kita bergerak, maka fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh kita seperti tulang atau rangka, otot, dan sendi bekerja sama untuk melakukan gerakan tersebut. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tulang atau rangka. Adapun fungsi tulang atau rangka pada tubuh manusia yaitu 1. Sebagai penopang tubuh atau menegakkan tubuh. Bayangkan seandainya tubuh kita tidak memiliki tulang atau rangka, pasti kita tidak bisa berdiri dengan tegak. Kedua, sebagai tempat melekatnya otot. Ketiga, sebagai tempat melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Dan yang keempat, sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Sekarang kita bahas satu persatu tentang rangka atau tulang pada sistem gerak manusia. Yuk kita lihat seperti berikut. Bagian-bagian dari tulang atau rangka tubuh manusia dimulai dari tulang tengkorak. Bagian-bagian dari tulang tengkorak sendiri adalah 1. Tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, tulang ubun-ubun, dan tulang kepala belakang. Kemudian anggota gerak atas. Tulang gerak atas terdiri dari tulang selangka, tulang tulikat, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang-tulang jari tangan. Kemudian tulang dada terdiri dari tulang dada, tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu. Nah, tulang dada ini berfungsi untuk melindungi organ yang ada di dalam dada, contohnya adalah jantung dan paru-paru. Kemudian tulang duduk terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Lanjut kita ke anggota gerak bawah. Tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan tulang-tulang jari kaki. Tulang belakang pada manusia terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang belakang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, setelah kita selesai membahas tentang tulang atau rangka pada manusia, sekarang kita berpindah ke sistem gerak yang kedua, yaitu otot. Marilah sekarang kita bahas satu persatu. Ciri-ciri otot polos. Yang pertama, otot polos berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing. Kedua, mempunyai satu inti sel yang terletak di tengah sel. 3. Otot bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah.
Kemudian berikutnya ciri-ciri otot rangka atau otot lurik, yaitu yang pertama berbentuk silindris, memanjang. 2. Memiliki banyak inti yang letaknya di tepi. 3. Bekerja secara sadar. 4. Cepat merespon rangsang. Dan 5. Letaknya melekat pada tulang. Ciri-ciri otot jantung yang pertama, berbentuk silindris bercabang. 2. Membentuk anyaman. 3. Bekerja secara tidak sadar. 4. Lambat merespon rangsang. 5. Hanya terdapat pada jantung. Nah, yang terakhir tentang sistem gerak pada manusia kita adalah sendi. Sendi merupakan hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Sendi dibedakan menjadi 3 menurut gerakannya, yaitu 1. Sinartrosis. Sinartrosis merupakan hubungan antara tulang-tulang yang memungkinkan tidak adanya gerakan. 2. Amfiartrosis, yaitu sendi yang memungkinkan adanya sedikit gerakan. Dan yang terakhir yaitu diartrosis, merupakan hubungan antara tulang yang memungkinkan banyak gerakan. Nah, sendi diartrosis sendiri itu dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu sendi putar. Sendi putar adalah sendi di mana tulang yang satu itu berfungsi sebagai poros dan tulang yang satu berfungsi sebagai cincin. Sendi putar itu contohnya terdapat pada tulang tengkorak dan tulang leher. 2. Sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang salah satu ujung tulangnya masuk ke dalam tulang yang lain yang berbentuk mangkok. Contohnya yaitu tulang pinggul dan tulang paha. 3. Sendi engsel. Seperti engsel pintu, sendi ini terdapat pada siku ataupun lutut. Kemudian sendi pelana yaitu pertemuan antara tulang yang membentuk pelana. Contohnya pada pangkal ibu jari. Dan yang terakhir yaitu sendi geser. Sendi geser yaitu sendi yang menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Contohnya yaitu tulang pergelangan tangan. Nah, setelah kita membahas tentang tulang-tulang pada manusia, adapun macam-macam kelainan pada sistem gerak manusia, yaitu 1. Fraktura. Fraktura merupakan jenis kelainan yang merupakan kondisi saat tulang terbagi menjadi 2 bagian atau patah. Fraktura dibedakan menjadi 2, yaitu fraktura terbuka dan fraktura tertutup. Fraktura terbuka merupakan kondisi saat tulang patah membuat daging dan kulitnya menjadi sobek sehingga menimbulkan luka yang sangat nyeri. Sedangkan fraktura tertutup merupakan kondisi saat tulang terbagi menjadi 2, tetapi patahannya tidak membuat daging dan kulit di sekitarnya sobek sehingga hanya menimbulkan rasa nyeri. 2. Osteoporosis. Osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang biasanya terjadi pada usia lansia, di mana terjadinya pengeroposan tulang tersebut disebabkan akibat menurunnya kepadatan tulang. 3. Rakitis. Rakitis merupakan kelainan yang sering terjadi pada anak-anak yang menyebabkan penderita memiliki kaki
dengan bentuk huruf X atau O. Penyebab rachitis adalah kurangnya nutrisi yang dibutuhkan tulang seperti kalsium, fosfor, dan vitamin D sehingga menyebabkan pelunakan tulang. Berikutnya adalah kelainan pada tulang belakang. Ada 3 macam kelainan pada tulang belakang. Yang pertama, kifosis. Kifosis yaitu kondisi saat tulang punggung mengalami kelengkungan di atas 50 derajat yang menyebabkan postur tubuh terlihat membungkuk. 2. Lordosis merupakan kelainan yang terjadi saat tulang pinggang melengkung secara berlebihan ke arah depan, menyebabkan pinggang menonjol ke depan. 3. Skoliosis merupakan kondisi saat tulang belakang melengkung ke arah kanan atau ke kiri, sehingga tulang belakang seringkali berbentuk huruf S. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu sistem gerak pada manusia terdiri dari 1. Tulang atau rangka yang merupakan alat gerak pasif. 2. Otot yang merupakan alat gerak aktif pada manusia. Dan yang ketiga yaitu sendi yang merupakan hubungan antar ruas-ruas tulang pada manusia. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada video pembelajaran 2 menit kali ini. Terima kasih. Salam literasi. Ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.